Sejak zaman purba, keturunan manusia telah membentuk kelompok-kelompok sosial yang memiliki ikatan budaya, sejarah, dan nasab yang kuat. Dalam konteks sejarah Islam, salah satu kelompok yang memegang peran sentral adalah suku Quraisy. Mereka bukan sekadar kelompok suku biasa, melainkan kelompok yang memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah umat Islam. Suku Quraisy memiliki tempat istimewa karena mereka adalah keluarga yang melahirkan Rasulullah, manusia paling mulia dalam pandangan umat Islam. Keturunan suku ini telah menjadi penghubung antara umat manusia dan wahyu ilahi. Mereka memiliki tanggung jawab berat untuk menjaga dan mewariskan ajaran Islam kepada generasi-generasi berikutnya. Penghormatan terhadap suku Quraisy tidak hanya berdasarkan sejarah dan silsilah mereka, tetapi juga terabadikan dalam Al-Quran. Surah Quraisy, salah satu surah pendek dalam kitab suci Islam, secara eksplisit menyebutkan kebiasaan suku Quraisy. Allah mengabadikan kebiasaan mereka dalam surah ini, sebagai bentuk penghormatan terhadap suku Quraisy. Surah ini mencerminkan pentingnya suku Quraisy dalam konteks penyampaian pesan Islam kepada dunia. Namun yang belum banyak orang tahu, dari mana suku ini berasal, dan di mana keberadaannya di zaman sekarang. Generasi Arab pra-Quraisy adalah keturunan dari Sem bin Nuh. Awalnya, mereka bermukim di daerah Irak. Namun karena kawasan tersebut tidak cukup besar untuk menampung semua mereka bermigrasi ke berbagai daerah di sekitarnya. Lingkungan Jazirah Arab yang berbukit-bukit, beriklim gurun, dan memiliki sedikit sumber air, membuat mereka menjadi nomaden yang suka berpindah-pindah tempat tinggal. Generasi ini dikenal sebagai orang Arab karena mereka termasuk bangsa pengembara. Mereka memiliki beberapa keturunan yang terkenal, seperti Ad dan Samud, yang semuanya mendapatkan nabi yang diutus oleh Allah. Sayangnya, kedua bangsa tersebut dimusnahkan oleh Allah, karena mereka mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Setelah generasi ini, muncul generasi Arab Al-Muta'aribah, keturunan dari Kahtan bin Nabi Hud. Mereka menguasai berbagai wilayah di Jazirah Arab, seperti Yaman, Hijaz, Syir, dan Oman. Salah satu keturunan mereka, Yarib bin Kahtan, mendirikan kerajaan besar di Yaman, yang dikenal sebagai Saba. Kota terbesar di Yaman adalah Marib, yang terkenal dengan bendungannya yang canggih. Namun, penduduk Saba mulai meninggalkan agama Tauhid, dan Allah menjatuhkan azab dengan membuat bendungan Marib jebol, menyebabkan banjir besar yang merusak lahan pertanian mereka. Banjir ini disebut banjir arim oleh kalangan sejarawan. Akibat banjir tersebut, sebagian penduduk Arab Al-Muta'aribah yang selamat hijrah ke utara, termasuk ke daerah Syam, Irak, dan wilayah-wilayah lain yang berdekatan. Ada juga yang ikut merintis peradaban baru di Makkah, tempat Ka'bah berada, yang dipimpin oleh Sang Khalilullah, Nabi Ibrahim, bersama istrinya, Siti Hajar, dan putranya, Nabi Ismail. Maka dibangun oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Setelahnya, generasi Arab Al-Muta'aribah berakhir, dan generasi Arab Al-Mustaribah dimulai, dengan hijrah Nabi Ismail dan ibundanya ke Makkah, yang ditemani Nabi Ibrahim. Siti Hajar mencari air untuk bayinya, dan air muncul di dekat kaki Ismail atas izin Allah. Kemudian, orang-orang Arab Jurhum datang, karena melihat tanda-tanda unik di langit dan air tersebut. Mereka tinggal di Makkah setelah mendapat izin dari Siti Hajar. Kemudian, Ismail bersama ayahnya membangun Ka'bah, yang menjadi pusat keagamaan para penganut Tauhid. Pada abad ke-9 sebelum Masehi, Hijaz jatuh ke tangan Raja Babylon, tapi kemudian orang-orang Arab menguasai kembali Jazirah Arab. Bani Jurhum dikalahkan oleh Bani Huza'ah yang datang dari Yaman. Namun, Makkah tetap dikuasai oleh keturunan Ismail, khususnya anak-anak Fir bin Malik, yang berasal dari suku Kinanah. Sementara Nadar bin Kinanah digelari Al-Quraisy, karena peristiwa menaklukkan ikan hiu dalam sebuah perjalanan. Kemudian Fir bin Malik menurunkan banyak putra, termasuk Qusay bin Kilab yang menikahi putri pemimpin Bani Huza'ah, Hubayah, dan memegang kunci Ka'bah. Kendali atas Baitullah kembali ke tangan Bani Adnan, setelah Hulail mewariskan kunci Baitullah kepada menantunya, Qusay bin Kilab. Suku Quraisy memegang peran sentral dalam menjaga dan mengelola Ka'bah, tempat ibadah yang paling suci dalam agama Islam. Ini adalah tanggung jawab yang diwariskan dari generasi ke generasi. Suku Quraisy juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada para peziarah dan pedagang yang datang ke Mekah untuk berziarah ke Ka'bah. Mereka menjaga perdamaian di wilayah sekitar Ka'bah, sehingga tempat suci ini tetap menjadi tempat yang aman dan terbuka bagi semua orang. Sejarah suku Quraisy juga dipenuhi dengan peristiwa migrasi dan diaspora yang memengaruhi penyebaran budaya, agama, dan keturunan mereka ke berbagai penjuru dunia. Selain itu dalam sejarahnya, suku Quraisy memang dikenal sebagai suku pengembara. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi pergerakan suku ini, adalah musim perdagangan yang berbeda antara musim dingin atau asyita, dan musim panas atau asy-syaif. Pada musim dingin, suku Quraisy pergi ke wilayah Yaman untuk melakukan perdagangan. Mereka membawa barang dagangan seperti kain sutera, barang pecah belah, rempah-rempah, bahan kapur barus, dan lainnya, yang kemudian dijual di Syam, Suriah sekarang, saat musim panas tiba.
Begitu juga sebaliknya, mereka mengambil barang-barang seperti gandum dan buah-buahan dari Syam untuk dijual di Yaman. Kota Makkah dulunya hanya menjadi tempat tinggal suku Quraisy sebagai semacam kota transit atau lintasan dagang saja. Perjalanan ini adalah bagian dari rutinitas mereka dan menjadi dasar ekonomi suku Quraisy. Kemudian ketika Rasulullah Muhammad menerima wahyu dan mulai menyebarkan Islam, suku Quraisy menjadi pusat perhatian dalam penyebaran agama baru ini. Para sahabat Nabi yang berasal dari suku Quraisy memegang peran penting dalam membantu Rasulullah dalam misi dakwahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian dari mereka juga berpencar ke berbagai daerah sebagai utusan Islam. Salah satu peristiwa penting dalam penyebaran suku Quraisy adalah hijrah ke Abyssinia, Ethiopia, pada masa awal Islam. Di tengah tekanan dan penganiayaan di Mekah, Rasulullah mengirim sejumlah sahabat Quraisy untuk mencari perlindungan di bawah Raja Abyssinia yang adil. Peristiwa ini menandai salah satu migrasi awal dari suku Quraisy untuk menyebarkan Islam keluar Arab sekaligus menyelamatkan diri. Namun, ketika situasi di Mekah menjadi sulit bagi para pengikut Islam, Nabi Muhammad dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Meskipun mereka dihadapkan dengan tantangan dan perubahan politik di berbagai tempat, suku Quraisy tetap memegang teguh identitas mereka sebagai keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan sebagai penjaga Ka'bah. Masyarakat Arab dikenal sangat membanggakan dan menjaga nasab atau silsilah keluarga. Tradisi ini telah menjadi bagian integral dari budaya mereka selama berabad-abad. Bahkan, anak-anak kecil yang baru berusia 5-7 tahun saja, sudah mampu menyebutkan silsilah keluarganya yang melibatkan kakek-kakek mereka yang hidup berabad-abad lalu. Namun yang lebih menarik adalah, bagaimana mereka dapat melacak nasab mereka hingga Nabi Ismail. Dalam bagian silsilah nasab Nabi Muhammad, salah satu leluhurnya adalah Adnan. Adnan kemudian memiliki keturunan seperti Ma'ad, Nizar, dan Mudar. Garis keturunan ini akhirnya mencapai Fir, yang dikenal dengan gelar Quraisy. Dari Fir inilah, muncul suku Bani Quraisy. Ini berarti bahwa semua keturunan Fir adalah bagian dari suku Quraisy. Ini adalah dasar bagi semua orang yang memiliki silsilah terhubung ke Fir untuk diakui sebagai suku Quraisy. Dengan demikian, seluruh keturunan Quraisy saat ini dapat dengan bangga menganggap diri mereka sebagai suku Rasulullah. Selain itu, dalam hadis-hadis sahih terdapat penekanan pada keistimewaan orang Quraisy. Pemimpin dalam masyarakat Arab juga berasal dari suku Quraisy dan mereka memiliki hak-hak yang harus dihormati oleh masyarakat. Rasulullah sendiri pernah menyatakan, sesungguhnya Allah memilih Kinanah di antara keturunan Ismail, memilih Quraisy di antara keturunan Kinanah, memilih Bani Hashim di antara suku Quraisy, dan Allah memilihku di antara Bani Hashim. Setelah Rasulullah wafat, kekuasaan umat Islam masih dipegang oleh suku Quraisy. Para khalifah awal Islam, Abu Bakar yang berasal dari Bani Tamim, Umar bin Khattab yang berasal dari Bani Adi, Utsman bin Affan yang juga berasal dari Bani Umayyah, dan Ali bin Abi Thalib yang berasal dari Bani Hashim, yang semuanya ini adalah bagian dari subklan suku Quraisy. Penguasaan ini kemudian berubah menjadi sistem dinasti, seperti dinasti Umayyah dan Abbasiyah, yang juga memiliki garis keturunan dari suku Quraisy. Para pemimpin terbaik suku Quraisy pada saat itu memimpin wilayah yang sangat luas, meliputi Jazirah Arab, Suriah, Palestina, Irak, Persia, sebagian Asia Kecil, Afghanistan, dan Afrika Utara hingga Spanyol. Salah satu di antara mereka adalah Abdul Rahman Ad-Dakhil yang mendirikan kerajaan Islam Andalusia di Spanyol yang dikenal sebagai Raja Wali Quraisy. Kehancuran dinasti Abbasiyah di timur dan keruntuhan Andalusia di barat menandai berakhirnya dominasi suku Quraisy dalam sistem kekhalifahan Islam selama berabad-abad. Ketika kerajaan Turki Utsmani didirikan pada abad ke-13, mereka tidak dipimpin oleh keturunan Quraisy. Pendiri dan raja-raja Turki Utsmani berasal dari kabilah Turkmenistan di Asia Tengah. Meskipun begitu, jejak keturunan Quraisy yang telah menyebar ke berbagai penjuru dunia tetap dihormati dan meninggalkan dampak di berbagai belahan dunia. Di Rusia, keturunan Quraisy mendirikan kota bernama Kalakores yang menjadi pemukiman muslim tertua di Dagestan, Kaukasus Utara. Kisah kota Kola Quraisy dimulai pada masa perluasan wilayah kekuasaan Bani Umayyah di Dagestan pada abad ke-7, di mana keturunan Quraisy juga membantu menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Saat ini, Dagestan terkenal karena melahirkan para petarung gulat muslim terkenal, termasuk yang paling terkenal adalah Habib Nurmagomedov. Diaspora dan migrasi orang-orang Quraisy tidak hanya disebabkan oleh perluasan kekuasaan, tetapi juga oleh faktor ideologis, ekonomi, dan stabilitas keamanan. Semua faktor ini telah mendorong penyebaran orang-orang Quraisy ke berbagai negara. Sementara di Arab sendiri, suku Quraisy tetap ada hingga saat ini, dan mereka tetap memeluk agama Islam. Keberadaan mereka kini terutama terpusat di beberapa daerah di Mekah, tetapi mayoritas di antara mereka tinggal di kota Al-Taif. Namun ada catatan penting, bahwa sebagian tanah dan rumah mereka telah diambil oleh kerajaan Arab Saudi, yang tidak termasuk dalam keturunan suku Quraisy. Akibatnya, sebagian besar anggota suku ini telah memilih untuk pindah ke kota Al-Taif sebagai alternatif tempat tinggal. Namun, bagaimana bisa Arab sekarang tidak berasal dari suku Quraisy?
Ketika melihat masa modern, sejumlah negara di Timur Tengah masih memiliki kepemimpinan yang berasal dari suku Quraisy. Salah satu kelompok yang mencolok adalah Bani Hashimiyah di Yordania. Keluarga ini memiliki garis keturunan yang mencapai Nabi Muhammad. Bani Hashimiyah memerintah di Yordania sejak tahun 1921 hingga saat ini. Contoh yang paling nyata adalah Raja Abdullah II dari Yordania. Ia adalah keturunan ke-43 dari Nabi Muhammad. Pada masa pemerintahannya, Yordania telah menjalani perubahan besar dan modernisasi, tetapi pengaruh dan legitimasi keturunan dari suku Quraisy masih menjadi bagian penting dalam struktur kepemimpinan negara ini. Selain di Yordania, suku Quraisy dari klan Bani Hashimiyah juga pernah memegang kendali di Suriah pada tahun 1920 dan Irak sejak tahun 1921 hingga 1958. Meskipun periode pemerintahan mereka berakhir pada waktu yang berbeda di masing-masing negara, pengaruh suku Quraisy ini mencerminkan pentingnya nasab dan sejarah dalam politik dan kepemimpinan di Timur Tengah. Di masa lalu, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Arab Saudi adalah Hijaz. Suku Quraisy Bani Hashimiyah memerintah Hijaz sejak abad ke-10. Namun pada tahun 1925, dinasti Hashim di Hijaz ditaklukkan oleh Bani Saud dari Najd. Bani Saud kemudian menggabungkan Hijaz dengan wilayah Najd dan membentuk kerajaan Arab Saudi. Oleh karena itu, raja-raja Arab Saudi yang memerintah sejak itu bukanlah keturunan suku Quraisy. Sekarang, keturunan Quraisy masih ada di beberapa daerah di Mekah, tetapi mayoritas dari mereka tinggal di kota Al-Taif. Meskipun mereka tidak lagi memegang kendali politik secara langsung, pengaruh sejarah dan garis keturunan Nabi Muhammad tetap mengilhami rasa hormat terhadap suku Quraisy, terutama dalam konteks agama Islam. Pada tahun 896 Masehi, Ahmad bin Isa beserta keluarganya meninggalkan Irak menuju Yaman Selatan. Mereka berpindah karena banyaknya fitnah yang terjadi di Irak pada waktu itu. Di masa mereka, banyak keturunan Rasulullah diburu atau bahkan dibunuh karena berkuasanya para pemimpin zolim dan para pemberontak. Nah, para Habib di Indonesia adalah keturunan yang berasal dari Imam Ahmad bin Isa, generasi ke-8 dari keluarga Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, melalui cucu Nabi Muhammad yang bernama Husain. Pada abad ke-16 dan 17 Masehi, Bani Alawi atau kaum Alawin, yang merupakan keturunan suku Quraisy, mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia, terutama ke Afrika, India, dan Indonesia. Di Indonesia, mereka lebih dikenal dengan sebutan Habib. Istilah Habib adalah bentuk penghormatan masyarakat lokal terhadap keturunan Rasulullah yang mulia dan dicintai. Mereka memegang peran penting dalam menjaga tradisi Islam dan berperan aktif dalam pengembangan agama di Indonesia. Dengan demikian, para Habib di Indonesia sekarang, sejatinya merupakan keturunan suku Quraisy yang telah membawa ajaran Islam ke negeri ini. Sebagai kesimpulan, dalam perjalanan sejarah yang panjang dan bercabang, suku Quraisy telah memainkan peran yang penting dalam pengembangan dan penyebaran agama Islam. Dari masa awal mereka sebagai nomaden yang berpindah-pindah tempat tinggal, hingga menjadi pemegang kendali Ka'bah dan pemimpin umat Islam, suku Quraisy telah menyumbangkan sejumlah besar tokoh berpengaruh dalam Islam. Suku Quraisy terus berkembang sepanjang sejarah, menjalani migrasi dan diaspora ke berbagai penjuru dunia. Mereka berperan dalam menyebarkan ajaran Islam, dan menjadi pionir dalam memelihara nasab dan silsilah keluarga, dengan menghormati garis keturunan mereka yang berasal dari Nabi Muhammad melalui Fir bin Malik. Meskipun peran politik suku Quraisy dalam dunia Arab modern telah berubah seiring berjalannya waktu, mereka tetap memiliki tempat penting dalam masyarakat Muslim. Beberapa keluarga Bani Hashimiyah masih memegang kekuasaan di beberapa negara, dan jejak-jejak keturunan Quraisy dapat ditemukan di seluruh dunia. Dalam konteks masa depan, ada harapan dan keyakinan bahwa keturunan Quraisy akan memainkan peran yang signifikan dalam penegakan keadilan dan pemimpin yang akan datang, seperti yang diyakini oleh banyak umat Islam tentang kedatangan Imam Mahdi. Dengan demikian, warisan suku Quraisy yang kaya akan terus dijaga dan dihormati oleh umat Islam di seluruh dunia, sebagai salah satu bagian penting dalam sejarah dan keyakinan mereka.